Terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semangat banget nih karena kita masih talk show bersama AKBP Ojo Ruslani, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi. Dan juga ada Mas Gabriel, seorang anggota klub motor yang ternama se-Indonesia, tapi ini chapter Cikarangnya ya. Dan kita ke Pak Ojo dulu. Pak Ojo, ada nggak sih upaya persuasif dari kepolisian untuk memberikan penyuluhan atau apa ya, merangkul begitu para klub motor, para anggota klub motor ini untuk menjaga Kamtibmas? Oke, kita sering ajak kegiatan mereka itu bersama-sama melakukan kegiatan bersama Polri dalam rangka misalkan dulu pertama kali tentang pemberlakuan undang-undang lalu lintas kita sosialisasikan sama mereka. Baik yang sifatnya di ruangan terbuka, di ruangan indoor, itu bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Termasuk kegiatan yang kemarin kita lakukan pada saat kita sedang safety reading. Kelompok-kelompok tertentu kan kita sering lakukan safety reading, termasuk salah satunya adalah kelompok motor. Bagaimana cara mengendarai motor yang baik dan benar, tidak mencelakakan atau tidak membahayakan orang lain. Bagaimana kita mentaati aturan lalu lintas sehingga berkendara secara aman, itu kita lakukan. Kemudian kegiatan bersama yang dilakukan antara kepolisian dengan kelompok motor. Kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita dengan komunitas motor besar yang ada di Cikarang juga melakukan himbauan terkait dengan bahaya tentang COVID ini, baik itu dari komunitas trail, komunitas motor besar yang ada di Bekasi, itu kita sama-sama kemarin kegiatannya di SGC. Jadi kegiatan motor ini cukup banyak juga yang bisa kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan kepolisian di dalam rangka menjaga keamanan terkait khususnya tentang berlalu lintas. Sering dilakukan oleh kita. Berarti bentuknya itu lebih kepada event sosialisasi seperti itu ya? Ya, sosialisasi kegiatan. Yang kemarin kita lakukan yang saya sampaikan tadi di SGC dalam rangka memeringatkan kepada masyarakat untuk tetap hidup sehat, menggunakan masker dan lain-lain. Saya libatkan motor-motor besar di Cikarang ini. Mas Gabriel, saya bukan anak motor ya, saya jadi penasaran. Mas Gabriel nih bergabung dengan klub motor ini, faedahnya apa sih Mas? Oh, kalau dari saya pribadi ya Mbak, saya orangnya suka sosialisasi ya, maksudnya saya butuh komunitas gitu, saya butuh klub sebagai wadah di mana ya nggak cuma hobi saya di situ, mungkin media saya, kalau media saya mungkin di situ PCE, ya seputaran PCE, modifikasi PCE, kemudian juga kita juga senang gitu nyari saudara yang nggak cuma se-Bekasi apa di Cikarang atau Kerawang, tapi Nusantara juga ada, kemudian juga ya karena di sini saya pengen jadi pelopor keselamatan berkendara juga, kita ikut safety riding, kemudian kan join kayak suka dulu patroli bareng sama Perlantas Polri, misalnya kita rolling thunder gitu kan ke tempat-tempat sepi, bila mana ada yang balap liar ataupun ada yang hal-hal mencurigakan gitu ya. Artinya kita senang gitu kegiatan-kegiatan positif gitu Mbak, karena kan kita pengen kan kami itu bukan geng motor tapi klub motor yang berdampak positif buat masyarakat. Baik, percaya HPCI ini baguslah pokoknya. Nah, kalau pesan nih untuk klub motor yang lain Mas Gabriel, apa nih sebagai klub motor yang selalu memberikan tauladan begitu? Ya, untuk klub motor lain ya nggak cuma klub motor besar, kecil, ataupun cuma komunitas yang ada kecil, jangan terlalu bangga di jalan dengan arogansi kalian gitu ya, bawa nama bendera, bawa nama klub, karena justru di situ adalah tanggung jawab besar di mana identitas kalian itu di jalan
diperhatikan gitu, cara berkendara, etika berkendara, kemudian rambu-rambu, karena kita lebih mengutamakan namanya kan tertib di jalan, kemudian juga ugal-ugalan juga, kemudian juga tidak luput juga dengan aksesoris yang digunakan di motor, seperti lampu-lampu gitu ya. Setidaknya kalian jangan terlalu arogan, jangan ugal-ugalan, karena kalau yang dipandang mungkin 1-2 orang, tetap orang akan melihatnya dan menilai semua itu sama. Bahwa klub motor itu urak-urakan gitu. Jadi mari kita jaga, namanya kita punya komunitas, klub, sama-sama merangkul, cuma 1 atau 2, supaya kita merubah pandangan masyarakat bahwa kita bukan klub motor yang urak-urakan atau berandal. Siap. Terakhir, Pak Ojo, Pak Komandan, tolong dijabarkan apa saja yang harus diperhatikan oleh klub-klub motor yang ada di Indonesia jika hendak touring di tengah pandemi ini, apa saja sih yang harus diperhatikan? Pesan saya kepada rekan-rekan sebelum touring, pertama, kewajiban kita sebagai umat manusia yang beragama itu berdoa agar kita dijauhkan misalkan dari kecelakaan, ya kan, kemudian dari hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kapan dan siapapun kepada siapa saja. Kemudian berikutnya adalah hal yang perlu dilakukan dan saya yakin ini dilakukan. Briefing. Briefing mulai dari riding captain-nya atau pemimpin riding-nya, touring-nya, kemudian kepada member touring-nya, sama-sama di situ bagaimana kita mengingatkan anggota kita untuk selalu berempati kepada pengguna jalan lainnya, bagaimana kita harus mampu menahan emosi ketika bertemu dengan seseorang bermasalah di jalan, karena memang ada aja orang di jalan, kita udah baik-baik minta jalan untuk bisa mendahului, kadang-kadang dengan sengaja dia tidak bisa memberikan, tidak mau memberikan ruang untuk kita melintas. Ada juga kalau kita tidak menahan emosi, kita tidak bisa sabar dengan kondisi yang kita menahan beban berat, bodi motor yang memang expand ya, memiliki kubikasi besar, itu biasanya ada kejengkelan, ada emosi. Orang ini udah sengaja menghalang-halangi kita hajar biasanya, muncul seperti itu. Jangan sampai muncul pikiran-pikiran seperti itu. Jadi untuk mampu menahan emosi ketika bertemu orang, kelompok orang di jalan yang memang tidak sependapat atau menghalang-halangi kegiatan kita. Santai saja kita. Tujuan dari touring ini kan mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Ketika kita ketemu masalah, itu kita harus mampu mengendalikan agar permasalahan itu tidak menjadi membuat akibatnya menjadi besar. Jadi saya tekankan kembali harus mampu berempati, mampu menahan emosi, mampu menunjukkan hal positif kepada pengguna jalan lainnya. Demikian ya pesan kawan saya untuk kawan-kawan di jalan. Saling menjaga dan menghargai lah ya, begitu ya. Ya, betul. Iya, baik. Terima kasih AKBP Ojo Ruslani, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, dan juga Mas Gabriel, mudah-mudahan selalu lancar ya kegiatannya ya. Dan pemirsa, ini nih ya, yang sedang viral selain dari pengeroyokan TNI oleh klub motor, ada juga cerita yang lucu nih ya. Geng motor yang kita sebut di sini adalah kan tanda kutip ya, ada geng motor lainnya nih yang kerap membuat emosi dan kesal di jalan. Adalah siapa coba? Bener banget. Emak-emak nih ya, gengnya emak-emak kalau bawa motor, aduh bikin pusing deh ya, sen kanan, beloknya kiri, atau sebaliknya. Kita lihat yuk liputannya. Sahabat semangat, tingkah laku emak-emak saat berkendara di jalan raya tak selalu bisa diprediksi. Misalkan saja lampu sen kanan tetapi malah belok ke kiri. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh pemotor emak-emak dalam video ini. Ibu-ibu beloknya ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri.
Aduh, biasanya the power of emak-emak ini memang hobi banget ngasih lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan. Begitupun sebaliknya. Walaupun tidak semua emak-emak seperti itu sih ya. Titiknya ke kiri, beloknya ke kanan. Akhirnya kan lampu merah pun diterabas, Bu. Sebenarnya soal lampu sein emak-emak tersebut sudah lama diunggah. Salah satunya oleh akun Facebook milik akun Riko Murasakibara pada tahun 2017 lalu. Tapi sekarang ini postingan tersebut kembali viral dan jadi pembahasan masyarakat di dunia maya. Dalam postingan tersebut secara rinci Riko menjelaskan pengalamannya berhadapan sama emak-emak ketika di jalan raya. Kejadian ini berawal ketika motor yang dikendarai oleh Riko menabrak motor yang tengah dikendarai oleh seorang ibu. Riko melihat lampu sein sang ibu menyala di sebelah kanan sehingga ia pun beranggapan bahwa dia akan berbelok atau menyeberang ke kanan. Namun mendadak ibu-ibu tadi berbelok ke kiri tepat di depan motornya. Alhasil, tabrakan pun tak terhindarkan. Nah, itu dia salah satu contoh kasus saja nih sahabat semangat. Tapi herannya, kebanyakan kasus malah berujung pada situasi sang emak yang notabene salah itulah yang justru mengomel. Aduh, ada yang bisa coba menjelaskan apa sih yang ada di benak para wanita itu?